Aris, 40 tahun, seorang kontraktor ambisius yang hidup di tengah gemerlap Jakarta, merasakan napasnya tercekik oleh tumpukan utang. Perusahaan propertinya diambang kehancuran, proyek-proyek mangkrak, dan mimpi-mimpi kemewahan hancur lebur di hadapan matanya. Dalam kegelapan putus asa yang begitu dalam, ia mencari segala cara, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Saat itulah, Herman, seorang rekan lama dengan sorot mata licik dan reputasi gelap di kalangan bawah tanah Jakarta, menghampirinya di sebuah lobi hotel mewah. "Ada jalan, Riz," bisik Herman. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. "Jalan pintas, kekayaan tak terbatas, tapi kau harus berani." Herman merujuk pada pesugihan, sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di balik tabir mistis tanah Jawa. Sebuah janji yang memabukkan bagi jiwa yang terdesak. Herman mulai menjelaskan tentang sebuah jalur khusus yang hanya diketahui segelintir orang. Ia menceritakan tentang kekuatan besar yang bersemayam di pantai selatan, yang bisa memberikan kemewahan luar biasa bagi mereka yang berani membuat perjanjian. Aris awalnya ragu, namun saat Herman menunjukkan bukti-bukti kesuksesan beberapa kenalan mereka yang mendadak kaya, keraguannya luntur, diganti ambisi. Herman kemudian membawa Aris menemui Ki Jagat, seorang juru kunci legendaris yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggir kota Surabaya. Pertemuan pertama mereka sangat singkat, namun aura mistis Ki Jagat yang kental langsung membuat Aris yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Di pertemuan kedua, beberapa hari kemudian di tempat yang sama, Ki Jagat dengan wajah datar menjelaskan rincian perjanjian. "Ada 3 tahap utama, Den," ucap Ki Jagat, suaranya serak namun tegas. "Tahap pertama adalah perjanjian dasar dengan penguasa laut di pantai selatan. Persyaratannya adalah kesediaan memberikan darah sebagai ikatan dan sumpah setia. Risikonya, jika kau ingkari atau gagal memenuhi tuntutan selanjutnya, seluruh keturunanmu akan jadi tumbal." Ki Jagat menatap tajam ke mata Aris. 2 tahap berikutnya adalah penguatan dan tumbal yang lebih besar, tergantung seberapa besar kekayaan yang kau inginkan. Namun, itu akan dibicarakan setelah tahap pertama selesai dan kau melihat hasilnya. Sekarang putuskan, siapkah kau membayar harganya? Aris, yang masih tercekik utang, memejamkan mata sejenak. Membayangkan tumpukan uang dan kemewahan. Ambisi mengalahkan ketakutan. "Saya siap, Ki," jawabnya mantap. "Malam Jumat Kliwon depan, kita ke Karangbolong untuk tahap pertama," tutup Ki Jagat tanpa senyum. Maka, pada malam Jumat Kliwon, pukul 2 dini hari, Aris, Herman, dan Ki Jagat tiba di Karangbolong, sebuah jeruk tersembunyi di pesisir Parangtritis yang ombaknya menderu ganas, seolah menyanyikan lagu kematian. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma amis laut dan dupa yang pekat. Ki Jagat telah menyiapkan segalanya. Ritual pun dimulai di gua karang yang gelap itu. Aris, mengenakan kain mori putih beraja yang telah disiapkan Ki Jagat, duduk bersila di atas batu hitam yang licin. Di sekelilingnya terhampar sesajen berupa kepala kerbau hitam, 7 nampan kembang setaman, dupa, dan sebilah keris kuno yang berkilat mematikan. Ki Jagat melantunkan mantra-mantra gaib. Suaranya parau memanggil entitas dari kedalaman laut. Tiba-tiba, ombak setinggi rumah menghantam karang, memercikkan air asin ke wajah Aris. Di tengah deburan itu, sesosok wanita bergaun hijau lumut, bermahkota, dan berwajah cantik namun dingin muncul di kejauhan. Itu adalah Nyi Roro Kidul. Aris merasakan jiwanya melayang, seolah tertarik ke dasar laut. Ki Jagat menatap Aris. "Ucapkan janji, berikan jiwamu sepertiga, maka kekayaan akan mengalir tanpa henti. Ingat risikonya,
Jika kau ingkari, seluruh keturunanmu akan jadi tumbal. Dengan gemetar, Aris mengucapkan janji-janji kesetiaan yang diajarkan Ki Jagat. Sebagai tanda perjanjian, Ki Jagat memotong ujung jari manis Aris dengan keris kuno itu, meneteskan darahnya ke dalam cawan emas berisi air laut, lalu menyuruh Aris meminumnya. Rasa asin bercampur anyir darah itu memuakkan, namun Aris menelannya, menutup mata terhadap konsekuensi yang akan datang. Sejak saat itu, dalam waktu kurang dari setahun, hidup Aris berubah drastis. Proyek-proyek bernilai triliunan rupiah mengalir deras ke rekeningnya, seolah jatuh dari langit. Ia berhasil memenangkan proyek pembangunan mega apartemen di kawasan Sudirman, proyek pembangunan resort mewah di Bali dengan konsep unik yang menjanjikan, serta konsorsium pembangunan jalan tol Trans Jawa bagian timur. Kekayaannya tak terhitung. Ia membeli jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan mengisi setiap ruangan di rumah barunya dengan barang-barang mahal. Kini Aris adalah salah satu konglomerat muda yang paling disorot di Jakarta, dengan namanya selalu terpampang di majalah bisnis terkemuka. Kekayaan itu memicu nafsu gila akan seks. Aris dikelilingi wanita-wanita paling cantik dan glamour, dari model papan atas hingga sosialita kelas kakap. Setiap malamnya adalah pesta pora yang tak berkesudahan di penthouse pribadinya. Ia seringkali mengadakan pesta-pesta pribadi yang melibatkan puluhan wanita cantik, di mana alkohol mengalir bebas dan batasan moral menjadi kabur. Pada suatu malam, di tengah hiruk-pikuk pesta yang Aris selenggarakan di penthouse-nya, matanya tertuju pada Citra, seorang model muda dengan rambut pirang tergerai dan tubuh aduhai, yang telah lama menjadi obsesinya. Aris memimpin Citra menjauh dari keramaian ke sebuah kamar tidur tersembunyi yang remang-remang. Cahaya lembut dari lampu kristal memantulkan kilau di kulit mulus Citra. Aroma parfum mahal bercampur dengan wewangian musk yang sensual memenuhi udara. Aris menarik Citra mendekat. Bibirnya menelusuri leher jenjang sang model. Desahan halus keluar dari bibir Citra saat jemari Aris bergerak lincah membuka kancing blus sutranya. Pakaian mereka satu persatu terlepas, jatuh di lantai marmer dingin. Tubuh Aris yang kekar menindih Citra di atas karpet berbulu tebal. Sentuhan kulit mereka memicu gairah yang tak tertahankan. Desahan dan erangan bercampur dalam irama yang semakin cepat, memenuhi ruangan yang menjadi saksi bisu permainan nafsu Aris. Ia menikmati dominasi dan kepuasan yang belum pernah ia rasakan, seolah tak ada batasan. Bulan-bulan berlalu. Aris semakin tenggelam dalam pusaran kekayaan dan kenikmatan. Peringatan-peringatan halus dari mimpi atau sentuhan dingin di malam hari mulai ia abaikan. Janji dan resiko yang dulu dibicarakan Ki Jagat seolah terlupakan. Ia hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kerajaannya lebih besar lagi dan memuaskan setiap hasratnya. Dalam bisnis, ia menjadi kejam, tak segan menggunakan intrik yang menghalalkan segala cara. Ia menyuap pejabat dengan miliaran rupiah untuk melancarkan proyeknya, memfitnah rival dengan menyebarkan isu korupsi palsu, atau bahkan mengirimkan ancaman fisik kepada siapapun yang menghalangi jalannya. Dalam satu kasus, sebuah perusahaan pesaing tiba-tiba bangkrut tanpa sebab jelas. Sang pemilik ditemukan meninggal bunuh diri dengan meninggalkan surat wasiat yang janggal. Aris tahu, itu adalah sentuhan dari kekuatan gelap yang kini ia miliki, dan ia tidak peduli. Jiwanya semakin kering, hanya ambisi dan nafsu yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, dalam perjalanan bisnisnya ke Paris untuk menandatangani kesepakatan investasi internasional, Aris bertemu Dewi, seorang janda berparas ayu bertubuh montok di sebuah acara amal elit. Dewi adalah wanita dewasa,
namun memiliki pesona dan daya tarik yang sangat kuat. Aris tertarik pada tatapan matanya yang dalam dan penuh makna. Ia membawa Dewi ke suite hotel pribadinya dengan pemandangan Menara Eiffel yang menakjubkan. Suasana lebih intim diiringi alunan musik jazz yang lembut. Dewi dengan gaun malam sutra hitam duduk di pangkuan Aris di sofa beludru. Jemari Aris membelai rambut Dewi yang hitam legam, merasakan kelembutan kulitnya. Bisikan-bisikan manis mengisi keheningan malam saat Aris mencium bibir Dewi dengan perlahan, menuntunnya ke kamar tidur utama. Di atas ranjang besar dengan spray sutra, Aris dan Dewi melampiaskan hasrat mereka. Gerakan mereka lebih sensual dan penuh perasaan. Namun bagi Aris, ini tetaplah bagian dari penaklukan dan pemuas nafsunya yang tak pernah usai. Dalam pelukan Dewi, ia tetap merasakan kekosongan yang samar, seolah ada yang hilang dari dirinya, terlepas dari puncak kenikmatan fisik. Beberapa tahun berlalu, kekayaan Aris mencapai puncaknya. Namun, di saat yang sama, peringatan datang. Ia mulai merasakan hawa dingin yang tak wajar di sekelilingnya, bahkan di tengah terik matahari. Mimpi buruk tentang sosok wanita bergaun hijau dengan mahkota dan tatapan menuntut semakin sering menghantuinya. Ia merasakan tubuhnya yang dulu perkasa mulai melemah. Sakit di sekujur tubuhnya, bintik-bintik aneh di kulitnya, dan demam tinggi datang silih berganti tanpa sebab jelas. Dokter-dokter terbaik yang ia datangkan angkat tangan, tak mampu mendiagnosis penyakitnya. Puncaknya, putri semata wayangnya Kinanti yang baru berusia 5 tahun mendadak sakit parah. Tubuhnya kurus kering, demam tinggi tak kunjung reda, dan ia terus baduk darah di malam hari. Dokter anak pun kebingungan. Aris merasakan teror yang luar biasa. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul muncul, bukan lagi sebagai wanita cantik, melainkan sosok raksasa dengan mata merah menyala, kulit bersisik, dan taring tajam, menagih janji yang dulu ia ucapkan, "Tumbal nyawa, darah dagingmu." Aris tahu, perjanjiannya telah jatuh tempo. Wajahnya yang dulu angkuh kini pucat pasi. Matanya melotot penuh kengerian setiap kali melihat Kinanti yang sekarat. Ia mencoba menghubungi Ki Jagat, namun nomornya tak lagi aktif. Rumah Ki Jagat di Karangbolong telah kosong melompong. Ia terperangkap dalam sangkar emasnya sendiri, tanpa jalan keluar. Di malam yang paling gelap, saat Kinanti kejang-kejang di pelukannya, Aris merasakan pukulan telak yang meremukkan egonya. Kilasan memori Kinanti yang polos, tawa renyahnya, dan sentuhan lembutnya melintas di benaknya. Ia ingat janjinya pada mendiang istrinya untuk selalu menjaga Kinanti. Semua kekayaan dan kenikmatan yang ia raih terasa hampa, tak sebanding dengan satu helaan napas anaknya. Dalam keputusasaan absolut, ia memeluk Kinanti erat-erat. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. "Ampuni aku, Nak. Ampuni aku, Tuhan," bisiknya. Ia berteriak kepada Tuhan, memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahannya. Ia bersumpah akan melepaskan segalanya, asal Kinanti selamat. Saat itu juga, sebuah cahaya putih samar menyelimuti Kinanti, dan kejangnya meredah. Aroma melati yang dulu menyesakan, kini terasa menenangkan. Bayangan wanita bergaun hijau yang selalu menghantuinya perlahan memudar, seolah tak lagi memiliki kuasa atas mereka. Setelah Kinanti membaik, Aris menyadari ia harus memutus semua ikatan goib ini. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia kumpulkan, ia mulai mencari petunjuk. Ia mencari informasi dari berbagai sumber, dari buku-buku lama hingga bertanya pada pemuka agama dan orang-orang pintar yang diyakini memiliki pengetahuan tentang hal goib, meskipun tanpa menceritakan detail pesugihan yang ia lakukan. Akhirnya,
Melalui seorang kiai sepuh di pedalaman Jawa yang ia temui secara rahasia, Aris mendapatkan petunjuk. Kiai itu adalah Kiai Haji Abdullah, seorang ulama karismatik yang terkenal dengan kesederhanaan dan kedalaman ilmu agamanya. Tinggal di sebuah pesantren kecil di lereng Gunung Lawu. Kiai Abdullah menerima Aris dengan tenang seolah telah mengetahui apa yang Aris alami. Ia menjelaskan bahwa ikatan dengan pemuasa pantai selatan adalah perjanjian yang sangat kuat, tidak bisa diputus hanya dengan penyesalan. Diperlukan sebuah ritual ruatan agung dan tobat nasuha yang murni dari hati, disertai pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Aris harus kembali ke pantai selatan, tetapi kali ini bukan untuk meminta, melainkan untuk melepaskan. Kiai Abdullah membekalinya dengan beberapa amalan dan syarat khusus, termasuk puasa mutih dan wirid tertentu yang harus dilakukan di pinggir pantai. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut, namun juga tekad membaja demi Kinanti, Aris kembali ke pantai selatan, ke sebuah tempat terpencil yang ditunjukkan Kiai. Kali ini, ia sendirian, mengenakan pakaian sederhana. Ia melakukan ritual yang diajarkan Kiai, membersihkan diri di 7 sumber mata air, berpuasa selama 3 hari, dan melakukan sholat tahajud setiap malam. Puncaknya, di malam Jumat Kliwon berikutnya, ia kembali ke Karangbolong. Tanpa sesajen mewah, hanya air putih dan bunga setaman yang ia bawa. Ia duduk bersila di tepi karang, menghadap lautan yang bergemuruh. Ia melantunkan ayat-ayat suci dan doa-doa tobat yang diajarkan Kiai, memohon ampunan sebesar-besarnya. Ombak besar kembali menghantam, namun kali ini Aris tidak gentar. Ia merasakan kekuatan gaib mencoba menariknya, mengujinya. Namun ia bertahan, terus berzikir. Ia memejamkan mata memohon agar ikatan itu terputus. Dalam pencerahannya, ia melihat bayangan Nyi Roro Kidul muncul lagi. Namun kali ini bukan dengan tatapan menuntut, melainkan tatapan kosong, seolah kekuatannya telah ditarik darinya. Aris merasakan sebuah beban berat terlepas dari jiwanya, diikuti rasa ringan yang luar biasa. Keesokan harinya, Aris membuat keputusan mengejutkan yang menggemparkan jagat bisnis. Ia mengumumkan kebangkrutan perusahaannya. Seluruh aset mewah, mulai dari properti hingga jet pribadi, dijual obral dengan harga rendah. Uang hasil penjualan tersebut, yang jumlahnya sangat besar, kemudian digunakan Aris untuk melunasi seluruh utang-utangnya yang menumpuk. Dan sisanya, ia sumbangkan sepenuhnya untuk pembangunan panti asuhan dan rumah sakit anak di berbagai daerah. Dengan sisa dana yang nyaris tak ada, ia membawa Kinanti pulang ke kampung halaman mereka yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aris yang kini tanpa harta, menghabiskan hari-harinya merawat Kinanti dan mendalami ajaran agama, belajar langsung dari Kiai Abdullah melalui kunjungan rutin ke pesantren. Ia membantu masyarakat desa dalam berbagai kegiatan sosial. Dan dalam kesederhanaan hidupnya, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia temukan di tengah kemewahan. Wajahnya yang dulu keras dan angkuh, kini dipenuhi ketenangan dan kerendahan hati. Lingkaran hitam di bawah matanya memudar, digantikan oleh sorot mata yang damai dan tulus. Meskipun tak lagi bergelimang harta, Aris menemukan kebahagiaan sejati, kebebasan dari belenggu nafsu duniawi, kedekatan dengan Tuhan, dan cinta tulus putrinya, Kinanti, yang kini sembuh total dan tumbuh sehat. Kisahnya menjadi pengingat di desanya tentang bahaya keserakahan dan kekuatan penebusan. Ia telah membayar karmanya, dan dalam kesederhanaan, ia menemukan kedamaian yang tak pernah bisa dibeli oleh seluruh kekayaan dunia.